Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat sudah mulai mendekati peserta ya, sejumlah 18 orang, walaupun yang hadir itu yang belum hadir 3 orang lagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Insinyur Joko Santoso yang sudah bersedia hadir menjadi narasumber tentang kode etik dan etika profesi insinyur pada siang hari ini. Perlu diketahui Prof. Joko Santoso ini beliau adalah baru kemarin ya Prof, kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu beliau pensiun dari ITB, tetapi kami tetap masih memerlukan beliau sebagai pembina di PSPPI Universitas Islam Bandung. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai rektor ITB dan juga pernah menjabat sebagai Dirjen Dikti pada beberapa waktu yang lalu. Nah, sampai saat ini beliau aktif di PII dan menjadi badan penasehat di PII serta di BK Teknik Geofisika kalau tidak salah. Nanti Prof. Joko akan memberikan materi tentang kode etik dan etika profesi insinyur. Seharusnya materi ini merupakan materi pertama, tetapi berhubung keterbatasan waktu beliau sehingga materi ini menjadi materi yang terakhir yang akan disampaikan untuk program RPL semester genap tahun akademik 2023-2024. Nah, seperti tadi saya kemukakan, Prof, untuk semester genap ini alhamdulillah sudah ada 18 orang yang ikut. Jadi semakin hari semakin lama semakin meningkat jumlah peserta program RPL. Mudah-mudahan untuk semester-semester yang akan datang terus-menerus meningkat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, nanti Prof ada waktu sampai sekitar sebelum asar ya, jam 3 lebih 15, jam 3 lebih 15. Jadi Prof memberikan materi dan kalau misalkan bisa langsung juga melakukan diskusi kalau audiensnya memang ada yang perlu bertanya atau menanggapi, jadi tidak perlu misalkan nanti ada sesi pemaparan dan sesi diskusi, langsung saja pada saat Prof memberikan materi mungkin ada yang akan ditanyakan bisa langsung bertanya saja. Begitu ya Prof ya, untuk lebih mengefisiensikan. Saya persilahkan Prof Joko untuk memulai memberikan materi pada sore hari ini. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya izin share screen ya Bu Afia. Ini sudah kelihatan ya Ibu? Sudah Oke, kelihatan Prof. bisa saya besarkan dulu. Oke, baik. Jadi ini yang akan saya sampaikan tentang kode etik dan etika profesi dalam keinsinyuran. Ya, jadi tadi Bu Evi menyampaikan gitu bahwasanya tadi saya sudah pensiun memang akhir tahun lalu. Kemudian awal tahun ini dikukuhkan sebagai profesor emeritus di ITB. Ya, nah Ibu dan Bapak selanjutnya nanti sebagaimana perundangan yang ada di kita, maka untuk insinyur berpraktek itu harus ada ini, ya, STRI, registrasi. Nah, untuk memperoleh registrasi itu harus ada ini dulu, sertifikat profesi insinyur atau insinyur profesional, ya. Nah, sebelum ini itu Bapak dan Ibu harus mengikuti program profesi insinyur, ya, program profesi insinyur, gitu ya. Oke, ini kalau di PI sendiri selain berbagai yang lain, ini yang khusus saya urut ini ada badan kejuruan, ya, namanya kebumian dan energi, ya. Tapi yang menarik di PI itu juga ada badan kejuruan teknik pertambangan gitu loh. Ada lagi teknik perminyakan dan geotermal
Nah, ini kalau yang kebumian dan energi ini sesuai dengan undang-undangnya saja, jadi disiplinnya itu memang kelompoknya kebumian dan energi, belum turunan kedua. Ya, pertambangan, teknik peternakan, geotermal itu ada di PP, pelaksanaan dari undang-undang keinsinyuran, undang-undang 11 ya. Oke. Nah, jadi nanti yang akan saya bicarakan, saya diminta menjelaskan tentang etika dan kode etik keinsinyuran di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang kode etik, kita itu tidak bisa lepas dari profesionalisme atau keprofesionalan. Oleh karena itu nanti saya akan bicara dulu tentang keprofesionalan. Nah, insinyur sendiri itu melakukan layanan kepada masyarakat. Nah, tujuan utama ya publik atau masyarakat itu pasti kepada kesejahteraan. Ya, nah kaitannya di situ. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kode etik mengendalikan semuanya itu. Kemudian tentang pendidikan profesi insinyur di Indonesia, dan ini nanti yang panjang, etika insinyur di Indonesia, kemudian penutup. Jadi kita mulai dengan pendahuluan dulu. Nah, kita mulai dari belakang. Ini kita kalau bicara ekonomi, ini urusannya sebetulnya kesejahteraan ya. Jadi peta dari kesejahteraan ini ramalan pada tahun 2016 ya. Itu ekonomi Indonesia itu akan tumbuh terus. Pada waktu itu memang tumbuh ya. Nah, akan tumbuh terus. Nah, kalau seperti itu proyeksinya itu akan menjadi ekonomi ke 1, 2, 3, 4, 5 di dunia gitu ya. Nah, kalau ekonomi itu tumbuh sebetulnya apa yang terjadi? Kan terjadi eh, apa eh, perdagangan ya, barang dan jasa. Nah, disitulah barang-barang itulah hasil produk keinsinyuran selain juga jasa juga gitu. Nah, jadi dibutuhkan insinyur untuk merealisasikannya. Ini gambar yang lain. Gambar yang lain ini menunjukkan kebangkitan ekonomi di Asia. Ya, jadi dulu memang berpusat di apa di Asia, pernah tinggi nih di sini nih. Nah, kemudian surut begitu sesudah abad ke-18. Nah, kemudian sesudah itu naik lagi ya. Tahun 1970, 2000 naik lagi. Nah, sekarang ini kan sudah naik terus ke sini. Kita kalau melihat semua eh, kegiatan produk-produk Cina itu banyak sekali. Disusul Jepang, India, dan Jepang. Nah, barangkali Indonesia ikut yang biru muda ini. Gitu ya. Sehingga 60% dari ekonomi itu ada di Asia ya, untuk di dunia. Nah, disinilah peran keinsinyuran sangat penting. Nah, di sisi yang lain, ternyata apa yang terjadi faktanya dengan pertumbuhan ekonomi itu dibutuhkan energi yang besar. Nah, energi yang besar hingga saat ini pemenuhannya itu menggunakan energi fosil. Konsekuensinya ya, konsekuensinya karena menggunakan energi fosil, emisi dari CO2-nya ini menjadi tinggi. Ya, emisi dari CO2 dari tinggi. Ini tahun 2000, tahun 70, ini kalau dipotret dari satelit, ini dunia seperti ini. Masih gelap. Nah, apalagi Indonesia nggak kelihatan. Ya, Indonesia nggak kelihatan di sini. Ya, gelap. Nah, kemudian tahun 2005 ini Amerika Serikat coba lihat terang, Eropa ya kelihatan terang gitu. Kemudian India, Jepang ini terang sekali. Nah, Indonesia mulai terang kan di sini. Ya, oke, ini 2005. Nah, oleh karena itu emisinya menjadi tinggi. Nah, ini kenaikan dari energi yang dibutuhkan. Ini pertambahan penduduk manusia. Nah, ini pertumbuhan dari energinya. Oke.
Nah, kalau kita lihat ya, ya penggunaan energi itu tadi akan terkait dengan GDP. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini ekonomi ya GDP, ya Jepang nilainya sekian, ya miliar dolar. Oke, nah di sini Indonesia sekian. Ini kira-kira 5 kalinya kita. Nah, konsekuensinya apa? Ya, penggunaan ini primary energinya juga tinggi. Ini 225,4 megaton oil equivalent. Nah, di sini Jepang itu kira-kira 2 kalinya lah. Dengan demikian, maka emisinya juga tinggi. Ya, di sini. Ya, oke. Nah, ini kalau per kapita. Ya, ini jumlah penduduk kita kira-kira 2 kalinya. Gitu. Ini kondisi pada tahun 2016. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menurunkan emisi. Siapa yang bisa menurunkan? Ya para insinyur itu. Oke ya. Jadi kalau kita melihat skenario dari International Energy Agency ya, di tahun 2003 net zero emission itu diproyeksikan di tahun 2070. Di sini. Nah, ini berbagai sumber energi yang di belakangnya adalah banyak teknologi yang digunakan. Nah, yang penting adalah ini carbon capture storage ini. Mengapa? Karena dia akan menurunkan emisi, ya. Jadi CO2-nya itu ditangkap kemudian disimpan di bawah permukaan begitu, sehingga net zero emission itu bisa tercapai. Jadi net zero itu artinya meskipun dikeluarkan karbon dioksida, tapi bumi itu mampu menyerap yang dikeluarkan itu. Nah, hitungannya itu nol kalau kita menggunakan renewable energy, ya, itu hitungannya nol. Tetapi kalau kita menggunakan fosil, ya harus diturunkan teknologinya CCS, CCUS itu. Nah, ini caranya kan, gitu ya. Nah, ini ada yang di capture gitu, kemudian disimpan di bawah permukaan, ya. Jadi tahun 2020 PR kita itu 33,6 gigaton. Proyeksinya pada tahun 2030 dengan adanya carbon capture dan penggunaan karbon yang lainnya, ya, kita itu tinggal sudah turun menjadi 27 gigaton. Kemudian pada tahun 2050 ya ini banyak juga kegiatan yang kita lakukan termasuk dengan bioenergi ini sudah tinggal 9,4 dan net zero dicapai pada tahun 2070. Tapi kalau Indonesia proyeksinya 2060 gitu ya. Kita lihat aja nanti sejarah bagaimana membuktikannya. Sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan ya, berbagai kegiatan kita itu kalau menggunakan energi fosil itu harus emisinya itu harus diturunkan. Oleh karena itu ini sampai tahun 2070 pun sebesar ini ya grafik ini ya ini terawatt per jam ya. Jadi sekian lah ini kalau 2.500 kira-kira dibagi 4 lah gitu ya. Ini masih menggunakan batu bara, tetapi dengan CCS. Kemudian gas juga dengan CCS, biomasa dengan CCUS juga. Ya, oke. Nah, kalau ini cerita yang lain, artinya apa? Ya, ini pada tahun 2017 majalah Forbes, ya, majalah Forbes ini melakukan survei dari 100 orang yang terkaya di dunia. Ternyata 32% dari mereka itu tidak sekolah malahan gitu loh. Tapi sesudah itu yang mempunyai pendapatan yang baik tadi itu yang sekolahnya teknik ya. Sekolahnya teknik ini 22% gitu ya.
Nah, karena teknik ini melayani masyarakat, ya nanti pengendaliannya tidak ada cara lain. Dia bekerjanya kan pasti profesional. Kalau profesional itu pasti mengikuti etika. Oke ya, ini masyarakat. Oke, di sini ada personal etik, profesional etik, bisnis etik, nasional dengan internasional. Nah, inilah yang akan mengendalikan bagaimana layanan keinsinyuran kepada masyarakat. Ya, jadi di sini ada profesi insinyur, ada masyarakat, diberikan layanan keinsinyuran, gitu. Nah, kemudian ada etika lah yang melindungi masyarakat ya terhadap, karena etika insinyur ini kan keteknikan itu menggunakan teknologi itu bermata dua gitu ya, bisa menguntungkan bisa merugikan tergantung bagaimana insinyur melakukan layanannya. Oleh karena itu dikendalikan dengan etika. Oke ya. Nah, dengan layanan tadi para insinyur itu mempunyai hak khusus ya. Nah, apa, mengapa, bagaimana, inilah yang akan kita coba diskusikan di dalam kesempatan ini. Ya. Jadi, kalau program profesi insinyur sendiri itu konsepnya seperti apa, ya? Ini ada PSVPI, ya. Jadi pada prinsipnya namanya juga pendidikan profesi, maka ini adalah pendidikan untuk orang yang bekerja. Ya, jadi nanti aneh kalau katanya sudah profesional begitu ya, tapi menganggur itu aneh. Gitu. Nah, oleh karena itu desain pembelajarannya itu berbeda. Apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran adalah komunikasi antara profesional junior dan seniornya. Apa yang di dikomunikasikan adalah pengalaman berprofesi di dalam hal ini adalah bidangnya keteknikan atau keinsinyuran ya, sehingga nanti kita bisa menghasilkan para profesional di dalam keinsinyuran yang baru. Nah, ini kalau ini di perguruan tinggi ya, apa yang kita punya kan pertama kali ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, barulah kita cari mahasiswa. Nah, di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu dimasukkanlah dimasukkanlah ke pikiran para mahasiswa tadi ya, sehingga inginnya itu adalah SDM profesional. Selain perguruan tingginya sendiri mempunyai tugas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, sehingga nanti budaya baru, industrinya yang baru berubah ya. Oke. Nah, di sini tentu ada penjaminan kualitas yang menerus, kemudian pasti dibutuhkan dana. Ya. Nah, ini peran dosen atau profesor penting ini untuk kegiatan di dalam perguruan tinggi itu, karena dialah yang memegang ini ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Oke. Jadi kalau kita punya kesejahteraan, inginnya ini yang kita inginkan nih. Tetapi di sisi yang lain keberlanjutan. Nah, ini ternyata sustainability ini berlawanan dengan kesejahteraan ini. Jadi kalau digenjot ke kesejahteraan terus, sustainability itu bisa terganggu. Ya. Nah, diperlukan keseimbangan. Tugas siapa? Ini peran insinyur di sini. Ya, profesional berintegritas. Jadi di dalam mempraktekkan kegiatan keinsinyuran itu bisa dikendalikan dengan baik melalui apa? Etika. Kemudian standar, kemudian bagaimana semua standar maupun etika itu berlaku. Enforcement. Oke. Nah, oke. Jadi di sini sekarang kita berbicara tentang insinyur dan keinsinyuran.
Jadi definisinya dulu kalau insinyur itu apa? Ya di sini profesi yang menggunakan pengetahuan ilmu dasar ya dan matematika ya yang bisa didapat dari belajar atau pengalaman kemudian berpraktek gitu ya sehingga ujungnya itu adalah kepada kebermanfaatan kepada manusia ya. Ini definisi dari Accreditation Board of Engineering and Technology ya di Amerika Serikat. Sementara ini definisinya PI. Ini sama ini ya, melaksanakan seseorang dalam melaksanakan profesi menggunakan pengetahuan matematika, pengetahuan alam diperoleh dari pendidikan, pengalaman, pelatihan ya. Kemudian secara ekonomis ini mengubah pengembangan bahan energi sebagai sumber daya yang berasal dari alam menjadi produk yang lain. Nah, ujungnya ini yang tadi sama tuh di sini kenyamanan, kesehatan, keselamatan umat manusia, kesejahteraan yang paling depan. Kalau di Jepang definisinya begini. Jadi insinyur profesional itu adalah orang-orang yang membantu Anda membuka masa depan yang cerah dan membuat kontribusi untuk masyarakat dunia. Oke, ya. Nah, sekarang kalau insinyur itu, kalau praktek, itu kan tadi saya sampaikan, mestinya itu terregistrasi. Ya, jadi di sini artinya apa? Kalau registrasi itu memenuhi tolok ukur, ya. Jadi di mana publik dan pemberi kerja, ya, itu mempunyai keyakinan bahwasanya yang terregistrasi, insinyur terregistrasi itu memang sudah memenuhi standar. Ya, sehingga diakui tidak hanya nasional, tapi juga secara global. Ya, Bu Afi, saya izin sebentar ya, ada yang harus saya lakukan sebentar aja. Baik, Prof. Baik, Prof. 1 menit. Kita mulai lagi. Nah, kemudian ya, jadi sesudah memperoleh pengakuan di sini, maka dia tentunya kompeten, ya, komit, ya. Kemudian bisa setiap individu dinilai secara independen oleh sejawat. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu itu sebelum memperoleh registrasi kan harus memperoleh sertifikat insinyur profesional dahulu. Nah, disitulah akan dinilai di kita, sistem di kita oleh majelis uji kompetensi. Majelis uji kompetensi itu ada di setiap badan kejuruan. Nanti kalau Bapak dan Ibu yang masuk kepada badan kejuruan kebumian dan energi, nah, nanti di badan kebumian tempat saya itu yang akan melakukan pengujian. Nanti kalau teknik pertambangan ada sendiri, kemudian teknik perminyakan dan geotermal mereka punya juga majelis uji kompetensi sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat sepintas bedanya saintis dan engineer itu apa? Insinyur dan apa namanya? Saintis apa ya? Saintis, bahasa Indonesianya apa ini saintis ini ya? Ilmuwan atau apa? Karena ilmuwan itu menjadi semuanya. Tapi oke lah, yang dimaksud saintis itu adalah mempelajari yang sudah ada. Ya, ini rumus matematika itu kan barangnya sudah ada, cuma kita aja belum tahu. Kemudian ada fosil, ada berbagai macam unsur kimia dan seterusnya. Kalau insinyur itu membuat barang yang belum ada, ya, ya. Jadi membuat barang yang belum ada, ya. Ini berbagai aplikasi computing misalnya, pabrik, gitu ya, sarana keairan, nah, semuanya itu belum ada. Nah ini insinyur yang, oke. Nah
basis rujukan di dalam keinsinyuran ini yang tadi dari upgrade ini ya. Nanti usungnya kalau untuk engineering itu yang Washington Accord itu. Ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, jadi 11 kriteria upgrade itu apa? Yang pertama kali ini ilmu dasar. Kemudian kemampuan untuk mendesain dan melakukan eksperimen. Kemudian desain sistem ya. Termasuk tercakup di dalamnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, sosial, politik, etik, ya, kesehatan, safety dan seterusnya. Kemudian mampu bekerja secara multidisiplin, ya, kemudian dapat memformulasikan dan menyelesaikan masalah, kemudian untuk memahami dengan baik terkait dengan keprofesionalan dan etik, karena ini berpasangan ini, profesional dan etik. Jadi kalau dia itu profesional pasti memegang etik, ya. Kalau apa namanya, dia itu selalu beretika, dia itu profesional gitu. Jadi nah kemudian bisa berkomunikasi dengan efektif ya. Nah kemudian di sini ya ada basis pendidikannya yang lebar, mulai ekonomi, lingkungan, ataupun di dalam kegiatan sosial untuk masyarakat, karena kita akan melayani masyarakat, pembelajaran berkelanjutan, ya. Kemudian kita juga paham terhadap isu-isu kontemporer, tentunya terkait dengan bidang kita masing-masing, ya. Nah, kemudian ini harus berpraktek. Nah, kalau ini semua bisa dilaksanakan dengan baik, maka ya mampu menghasilkan karya keinsinyuran yang unggul. Kalau di Indonesia, ya maka dilakukanlah uji kompetensi. Uji kompetensi ini akan menilai ya semua kegiatan yang sudah kita lakukan itu kemudian diberi poin. Nah, nanti poinnya itu tergantung. Kalau nilainya itu hanya sampai 600 yaitu IPP gitu kan. 3.000 itu IPM, 6.000 itu IPU ya, insinyur profesional utama. Cara mengujinya pakai apa? Pak? Menggunakan formulir aplikasi insinyur profesional atau biasa disebut FIVE. Oke, ya. Nah, syaratnya untuk kita bisa sampai ke STRI, ini kan uji kompetensi yang di sini, ini insinyur dulu. Nah, insinyur ini dari perguruan tinggi. Kemudian baru insinyur profesional dan akan memperoleh STRI. Nah, ini ada bidang kerja insinyur, ya, ini dari Undang-Undang ayat 5, di pasal 5, ayat 1 dan ayat 2, ayat 1 tentang disiplinnya. Ini tadi yang saya sampaikan gitu ya. Ini kebumian dan energi, ini saya di badan kejuruan ini, saya memegang badan kejuruan ini sekarang ini ya. Kemudian ada ini bidang kerjanya ya. Saya kira hampir semua tercakup di dalamnya. Nah, sekarang sebelum kita ke etika, kita tadi seperti saya katakan pasangannya itu profesional dulu. Oke. Jadi keprofesionalan itu dari kata to profess artinya mengakui. Jadi profesi adalah kata serapan ya dalam bahasa Inggris, to profess artinya janji untuk memenuhi kewajiban melakukan sesuatu tugas khusus secara tetap dan permanen. Jadi keywordnya adalah kewajiban khusus dan permanen ya. Oleh karena itu di dalam keprofesian ini ada banyak. Dokter punya kewajiban sendiri, ya khusus untuk dokter tentunya, ya, dan akan permanen sama saja dengan yang kita, ya, punya kewajiban dengan masing-masing tugas khusus, bahkan ada subnya lagi yang lebih khusus di setiap profesi. Nah,
Kalau kita berbicara dengan perilaku profesional, bekerja tanpa pamrih, kemudian memimpin, rasa hormat, ya, kehormatan dan integritas, tanggung jawab dan akuntabilitas, kemudian excellence and scholarship, keunggulan dan kesarjanaan dan kepedulian. Inilah yang terkait dengan profesional. Kalau profesi, ya, jadi profesi ini mempunyai body of knowledge atau body of practice, ya. Kalau di dalam perkuliahan itu ada itu loh, apa, kurikulum inti itu loh. Nah, kurikulum inti itu tidak bisa apa, kalau itu tidak ada, itu tidak bisa dikatakan dia itu dari disiplin suatu body of knowledge tertentu atau body of practice tertentu atau program studi tertentu. Nah, yang sering dikacaukan kan manajemen itu loh. Ya, ada misalnya katakanlah manajemen pertambangan begitu. Ya sekolahnya di manajemen, terus dia maunya jadi dosen di pertambangan. Nah, itu bukan kurikulum inti dari pertambangan. Ya, nah itu tidak bisa kalau di dalam akreditasi itu nggak bisa masuk ke itu dosen tetap program studi itu kalau seperti itu. Ya. Oke, nah ini ada body of knowledge, ada body of practice. Ini untuk setiap bidang yang dimiliki para insinyur tadi. Nah, mempunyai kewenangan berpraktek, setia kepada kode etik sekali lagi, ya, mengutamakan layanan kepada masyarakat, memiliki keterampilan, mempunyai kompensasi, ya, karena khusus tadi kompensasinya juga mestinya khusus. Kalau belum khusus itu ya belum benar aja. Ya, katakanlah kompensasinya disamakan dengan UMR gitu. Ya nggak bisa. Berbeda mestinya. Oke. Nah, kemudian memiliki otoritas dan tanggung jawab mutlak sehingga memperoleh pengakuan dan penghargaan. Ya. Kemudian di sini, ya, ada kelompoknya. Profesi itu ada kelompoknya, ya. Karena nanti dialah yang akan, kelompoknya itu yang akan mengeluarkan aturan-aturan standar maupun etika, ya. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan jelaskan nanti etika profesi yang memang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia, ya. Nah, profesional merupakan ciri penggunaan standar teknis penerapan etika profesi, ya. Jadi penerapan etika profesi inilah yang kemudian akan mengatakan seseorang profesional atau tidak. Kompeten, ya, teknologi, bisa berinovasi, mengutamakan layanan kepada masyarakat, memiliki integritas dan tanggung jawab, kepercayaan tinggi, dan memiliki diskresi. Oleh karena itu harus menggunakan lisensi. Nah, di keinsinyuran Indonesia itu adalah STRI tadi, ya. Tentunya juga berdedikasi, ya, terhadap itu. Kemudian ciri insinyur berpraktek dan bersikap, ya, perilaku insinyur dalam berpraktek dan bersikap. Kemudian ada penghargaan dan pengakuan yang sudah diselesaikan. Jadi dia sudah bekerja selesai, kemudian dia diberi tadi predikat melalui sertifikat apakah pratama, madya, atau utama. Oke. Nah, kemudian, ya, keprofesionalan itu pengembangan keberpihakan terhadap hak dan kewajiban keinsinyuran, kemudian pengembangan prinsip profesionalisme secara berkelanjutan. Oke.
Jadi insinyur profesional, insinyur yang berpraktek berhadapan kepada kode etik, ya, oke, memiliki lisensi, meningkatkan kompetensi, mengutamakan keamanan keselamatan, ya, menerapkan praktek yang terbaik, dan juga itu integritas tadi ya, jujur kepada pengguna, penyelesaian masalah secara internal, melakukan konsultasi pun itu bertanyanya kepada pihak yang kompeten. Kemudian selalu mendorong rekan sesama insinyur untuk keprofesionalan, membangun kesetiakawanan di lingkungan keinsinyuran. Nah, jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang profesional tadi, artinya ya patuh pada suatu tatanan agama awalnya, ya. Kemudian tindakan untuk komitmen yang bebas terhadap cara hidup tertentu. Kemudian kesetiaan pada standar moral yang tinggi, keterampilan pengetahuan praktek atau seni, ya, saat ini dapat diartikan sebagai orang yang memenuhi syarat tertentu dalam bidang tertentu, ya. Jadi tadi ada standar keinsinyuran di mana kita memenuhinya, nah maka kita bisa dianggap sebagai profesional di dalam bidang tersebut. Jadi ada terkait dengan teori, pengetahuan keterampilan, ada organisasinya, ada sanksi sosial yang khusus, ya. Oke. Nah, model-model dalam ikatan keprofesional. Ini kalau di dalam bisnis. Ini begini. Status profesional memberikan keuntungan ekonomi. Ya, ini pastilah. Jadi kalau kita itu semakin profesional, artinya kan kompeten di dalam melaksanakan berbagai pekerjaan keinsinyuran yang harus kita selesaikan dari pemilik, dari owner, ya. Kemudian menjadi monopoli, ya, sehingga remunerasinya itu bisa tinggi. Ya tergantung produk yang keinsinyuran yang dihasilkan. Kemudian keprofesionalan dapat menjadikan pengaturan tersendiri, ya. Jadi sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui kan, berbagai aturan tentang keinsinyuran yang membuat itu kelompok kita, ya. Dalam hal ini adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Oke. Nah, sekarang model-model keprofesionalan ini kalau dikaitkan dengan masyarakat atau publik, ini akan ada kontrak sosial. Jadi di sini menjadi pengawal kepercayaan publik, ya. Keprofesionalan sendiri itu seperti institusi sosial, ya, karena diorganisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada di masyarakat, ada kewenangan khusus dengan imbalan dari masyarakat tadi, dan ada lisensinya, ya. Nah, dalam keprofesionalan ada kesepakatan implisit meskipun tidak dinyatakan tertulis antara profesional dan masyarakat, ya. Ya, bagaimana melaksanakan pekerjaan untuk masyarakat yang membutuhkan jasa keinsinyuran, ya. Oke. Nah, sehingga ya sebetulnya pengembangan keprofesian kita itu disubsidi oleh masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat kan memberikan imbalan khusus tadi yang memang kita gunakan untuk pengembangan kita sendiri juga, melalui berbagai macam pelatihan atau melalui berbagai macam pengalaman kita melaksanakan pekerjaan keinsinyuran, ya. Sekarang kalau kontrak tersirat antara masyarakat dan profesi insinyur, ya. Jadi
kita memperoleh otonomi tertentu, jadi mengatur diri sendiri, kebebasan untuk memilih ya pekerjaan mana yang akan kita ambil. Ya. Kemudian status sosial, ya, ada rasa hormat dan gelar. Tadi kita banyak bicara. Selain insinyur juga ada insinyur profesional madya, pratama, dan seterusnya. Ya, itu dan disitulah ada penghargaan. Ya. Kemudian remunerasinya bisa tinggi, ya, tergantung bagaimana kita memberikan layanan dan kompetensi kita untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Ya. Sehingga kita mempunyai otonomi tersendiri untuk mengatur mulai dari perilaku sampai dengan bagaimana kita mengaplikasikan kepada tujuan untuk sosial di masyarakat. Ya. Inilah kekuatan khusus yang ada pada bidang keinsinyuran itu. Ya, antara masyarakat dan profesi insinyur. Ya, insinyur menyediakan layanan untuk kesejahteraan publik, menyebarluaskan kesejahteraan, kemudian mengatur dirinya, ya, jadi mengatur kompetensi dan standar etik. Ya, itu kita sendiri yang mengatur. Ya. Aturannya dibuat oleh organisasi kita, kemudian kita harus menegakkan untuk diri kita sendiri. Ya. Oke. Nah, hubungan keinsinyuran dan masyarakat ini ditulis oleh Herbert Hoover. Herbert Hoover ini seorang insinyur dari pertambangan, ya, presiden ke-31 dari Amerika Serikat. Apa yang dia katakan? Bagus ini. Keinsinyuran adalah profesi yang hebat, ya. Sangat menarik untuk menyaksikan bahwa suatu imajinasi, jadi kita sebagai insinyur itu mempunyai imajinasi yang dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan kita, ya, ilmu dasar, matematika, gitu. Kemudian kita bisa membuat desain yang tadinya di atas kertas, kalau sekarang ya di depan komputer, ya. Ini dulu masih computing belum begitu maju. Kemudian mengarah kepada realisasi, ya. Jadi realisasi dalam bentuk produk-produk. Kemudian, ya, produknya itu apa? Ini contohnya dia, mulai bangunan, logam dan energi. Nah, ini karena dia sendiri kan dari pertambangan, yang dia sebutkan logam, kemudian energi. Selanjutnya, memberikan pekerjaan bagi seseorang. Ya, jadi tadi berbagai kegiatan kita itu akan memberikan pekerjaan kepada orang lain. Meningkatkan sumber standar hidup, ya orang lain yang bekerja tadi, menambah kenyamanan hidup. Nah, inilah hak istimewa insinyur, yaitu bisa memberikan, ya, di dalam kerangka sains kehidupan, kenyamanan dan harapan. Nah, itu. Jadi kalau masih ada insinyur itu ada harapan. Untuk apa? Untuk bisa hidup dan nyaman, gitu. Nah, ini kata Presiden nomor 31 Amerika Serikat ini yang kebetulan dia insinyur pertambangan. Nah, ini insinyur, tadi saya sudah tadi lewat gambar, ini kalau ditulis di dalam kata-kata, ilmuwan menemukan apa yang telah ada, insinyur menciptakan apa yang tidak pernah ada. Ya. Oke. Nah, selanjutnya pendidikan profesi insinyur di Indonesia. Jadi di sini kan PSPPI, ya. Ini memang konsepnya untuk bekerja loh. Jadi tidak nanti ada lulusannya lo kok malah tidak bekerja gitu, ya. Jadi desain pembelajarannya itu berbeda dengan akademik dan vokasi. Berbeda sama sekali. Apa yang harus dilakukan adalah komunikasi. Yang dikomunikasikan apa? Pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman berprofesi sebagai insinyur. Sehingga jadilah kita pada terminal insinyur profesional. Jadi ini landasan untuk melaksanakannya. Gitu. Nah,
perguruan tinggi wajib ini menyelenggarakan Tridharma ya, kewajibannya ya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, nah, itu tentu akan sangat terkait dengan keprofesian tadi. Gambar ini mirip yang tadi saya sudah sampaikan, hanya di sini lebih dirinci lagi apa-apa yang harus dilakukan di dalam pendidikan. Nah, sekarang etika profesi insinyur. Nah, kalau kita berbicara tentang etika profesi insinyur, ya, jadi yang menjadi etika ini inti dari semua kegiatan keinsinyuran sebetulnya. Ya, oke. Jadi peduli terhadap kesejahteraan sosial dan kemanusiaan, ya. Kemudian sering memang terjadi kekakuan begitu diterapkan menjadi semacam aturan. Nah, keinsinyuran dan nilai sosial. Jadi di sini ada konsekuensi dan kreativitas. Ya, jadi apa yang terjadi keinsinyuran, teknologi, sains menjadi tahapan di mana beberapa dekade lalu kita itu tidak bisa membayangkan semua perubahan yang sekarang ini terjadi, ya, termasuk kecerdasan buatan itu semua adalah karya para insinyur. Itulah menjadi kekuatan yang sangat besar dan tentu akan mengubah nilai-nilai sosial yang sudah berlaku. Ini kalau Francis Bacon mengatakan pengetahuan adalah kekuatan, benar. Ya. Namun demikian ada tanggung jawab dan kewajiban kalau terkait dengan sosial. Nah, jadi di sini apa yang harus dilakukan di dalam konteks global yang bukan semakin sederhana, pasti semakin kompleks. Ya, insinyur perlu memperkuat cakrawala pengetahuan teknisnya, tetapi jangan melupakan nilai-nilai humanistik. Nah, pengendaliannya tidak ada lain kecuali dengan etika. Ya. Etika keinsinyuran berasal dari kekuatan yang luar biasa dari teknologi. Ya, sebetulnya sumbernya di sana. Ya. Kemudian merupakan kebutuhan sosial ya untuk diinstitusionalisasikan ya. Karena mengapa? Karena memberikan dampak kepada semuanya yang terjadi di dalam bermasyarakat itu, sehingga untuk melindungi masyarakat maka etika keinsinyuran itu dibutuhkan. Jadi seorang insinyur profesional itu menggunakan teknologi dan sains ya dengan berbagai keragamannya untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan dari manusia. Ya. Jadi ini dan tentu karena bermata dua nih, ya, teknik, metode atau teknologi itu bermata dua, maka harus lebih diarahkan kepada kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Ya. Oke. Jadi konsepnya itu adalah pengembangan etika dan tanggung jawab. Oke. Jadi definisi etika keinsinyuran ini kalau menurut Lang ya itu adalah studi tentang kasus dan keputusan moral ya. Jadi kaitannya dengan moral yang dihadapi individu atau organisasi dalam bidang keinsinyuran, studi relatif terhadap cita-cita moral, karakter, hubungan politik antara orang dan institusi yang terlibat di dalam kegiatan teknologi. Ya, itulah yang dimaksud etika di dalam bidang keinsinyuran menurut Lang ini. Nah, etika keinsinyuran dimaksudkan untuk apa? Ya, jadi ada prosedur, nilai-nilai konkret gitu ya, yang seperti mekanistik seperti itu. Mau dicatat. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan, kompetensinya naik, tetapi moralnya makin naik, ya, karena insinyur itu otonom, ya.
kemudian meningkatkan keterampilan untuk berpikir kritis tentang berbagai aspek etika. Jadi etika sendiri itu pasti diskusinya panjang, melanggar atau tidak, sesuai atau tidak, ya. Jadi yang dinilai itu kan kita produknya ada nih, desain dan pekerjaan keinsinyuran. Nah, tentu ini sederhana saja, tidak boleh merugikan masyarakat. Gitu. Ya, menekankan peran etika, ya, merangsang pengakuan kompleksitas masalah etika dan keinsinyuran, menghasilkan keterampilan lebih baik, menanggapi dan memecahkan masalah moral, ya, menunjukkan bahwa masyarakat menganggap etika sebagai hal yang penting, ya, untuk pembentukan profesional yang unggul dan luar biasa. Jadi semakin pinter, itu moralnya harus semakin baik. Itu aja. Nah, siapa yang bisa mengendalikan etika? Ya, ya. Jadi perlu penilaian terhadap moral yang sehat, ya, di dalam teknis analisis etis mengarah pada pengambilan keputusan lebih bertanggung jawab, ya, mengembangkan pengambilan keputusan etis dalam bidang teknis akan memberikan urgensi prinsip-prinsip moral universal, tidak hanya seperti aturan aja harus diikuti, tetapi ada moral di belakangnya, ya, untuk meningkatkan pengetahuan tentang tugas kewajiban tanggung jawab moral insinyur dalam praktek profesional mereka. Oke, itu tujuannya. Kemudian untuk mempromosikan pengetahuan dalam pengembangan kebajikan profesional untuk menghasilkan insinyur yang unggul, yang berkontribusi pada kemajuan sosial dan keadilan sosial. Nah, sekarang etika profesi insinyur di Indonesia. Mari kita lihat landasan prakteknya, ya. Landasan praktek, ya, itu perilaku beretika, kinerja kompetensi, oke, ya. Jadi kita paham nih etikanya seperti apa, kemudian kompetensi, baru kita melakukan inovasi. Tentu yang dihasilkan itu selalu ingin yang excellence, ya, unggul. Kemudian persamaan kesempatan, ya, untuk menghasilkan produk yang baik, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Jadi kan yang di awal tadi saya katakan sustainability yang berlawanan dengan kesejahteraan tadi, itulah yang harus selalu dilindungi. Di dalam undang-undang kita, ya, etika profesi itu ada di mana letaknya? Ada di bab 2 tentang asas, tujuan, dan lingkup, tentang registrasi insinyur, kemudian tentang hak dan kewajiban bab 9, bab 10 tentang Dewan Insinyur Indonesia, bab 11 Persatuan Insinyur Indonesia, dan di dalam penjelasan. Ciri insinyur profesional itu apa? Kompeten, okay? Mengerti ekonomi, paham politik, sadar lingkungan, sensitif terhadap ekologi. Ya. Nah, ada bangunan profesionalisme, ya, yang sebetulnya bangunan ini dibentuk oleh kompetensi, ya, skill, practice, ya, dari skill, knowledge, education, dan seterusnya. Kemudian satu lagi etika di sini, ya. Jadi inilah yang akan membuat insinyur itu menjadi profesional, barulah melakukan layanan kepada masyarakat, ya, sehingga ada kepercayaan dan penghormatan dari masyarakat kepada para insinyur. Oke. Nah, etika dalam perilaku profesional ada nilai kemanusiaan, nilai moral, moralitas, etika, dan
keetikaan. Ya. Jadi nilai moral itu meliputi apa? Hati nurani. Pemahaman kita tentang moral itu. Ya. Kemudian moral sendiri itu kan sebetulnya wujudnya aturan dan standar perilaku. Kemudian moralitas itu perilaku dan motivasi. Moralitas itu mencakup masalah benar dan salah, dan kemudian sifat baik dan buruk. Ya. Keetikaan itu kebutuhan akal budi yang ketat. Ya. Kemudian sering ada godaan perasaan. Ya. Kemudian ada terkait dengan keadilan. Ya. Tetap tidak berubah, istiqomah dan terbuka di dalam melakukan layanan kepada masyarakat. Oke. Kode etik. Nah, sekarang kode etiknya sendiri itu yang dirumuskan oleh organisasi profesi tadi untuk kumpulannya menjadi suatu kumpulan aturan dan standar perilaku. Ya, nanti akan kita lihat ya di sini ya. Kode etik insinyur tahun 2021. Ini adalah keputusan dari Majelis Kode Etik di Kongres PI tahun 2021 di Denpasar, Bali. Ya. Oke. Nah, isinya apa? Satu, ada mukadimah. Ya. Kemudian prinsip dasar, aturan praktek, tata laku insinyur. Nah, nanti kalau kita baca itu sangat rinci, ya, satu dengan lainnya. Oke, ya. Ini yang pertama, mukadimah dulu, ya. Jadi di sini, ya, apa yang dinyatakan, ya, keinsinyuran berbasis kepada kecerdasan ini profesi yang penting dan terhormat. Tadi sudah kita bahas pada waktu kita berbicara keprofesionalan kan ya, yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, profesi konsul harus didedikasikan pada perlindungan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan masyarakat. Praktek keinsinyuran mempersyaratkan kejujuran, ketidakberpihakan, kewajaran, kesetaraan, serta keadilan. Oleh karena itu, wajib berpijak pada prinsip perilaku etis dan standar. Ya, jadi saya katakan berkali-kali ya dua hal aspek itulah yang penting di dalam kita berpraktek. Ya, beretika kemudian mengikuti standar, tidak hanya standar integritas tapi juga standar praktis itu harus kita ikuti. Nah, prinsip dasar ini satu, mengutamakan keluhuran budi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Dua, berpraktek hanya di bidang kompetensinya, ya. Jadi kita itu masing-masing tahulah kompetensinya kita di mana. Jadi kita tidak berpraktek kepada bidang kompetensi yang memang tidak kita kuasai. Itu kalau dilakukan itu namanya melanggar etika. Kemudian menyatakan pendapat kepada publik hanya secara objektif, ya, dan berdasarkan kebenaran yang menyeluruh, ya. Oke. Jadi jangan subjektif ya, tapi objektif. Nah, bertindak sebagai pihak yang jujur dan dapat dipercaya. Udah. Kalau ini jelas nih, ya. Ya, kepada pemberi tugas dan pemberi atau pemberi kerja. Ya. Oke. Kemudian menghindari perbuatan yang mengelabui, ya ini kan berbahaya ini kalau dilakukan. Berperilaku terhormat, penuh tanggung jawab, berbudi luhur dan taat hukum, menjunjung tinggi martabat, reputasi dan kedayagunaan profesi. Nah, aturan praktek sekarang kalau kita mau berpraktek, ya, etika mengatakan apa? Satu, mengutamakan keluhuran budi. Jadi secara praktis kalau melakukan keluhuran budi untuk keamanan, keselamatan, kesehatan, kemaslahatan masyarakat dan lingkungan itu apa? Ini, ya.
insinyur dengan yang pertimbangan teknisnya dalam menyelamatkan jiwa atau properti diabaikan, wajib memberikan tahu. Jadi kalau ada pekerjaan yang membahayakan, ya jangan diabaikan. Ya, itu harus memberitahu kepada pemberi pekerjaan. Ya, owner harus diberitahu. Ya, jadi itu menjadi kewajiban kita. Kemudian hanya menyetujui dokumen teknis yang dengan standar yang berlaku. Jadi kalau dokumen teknis itu tidak sesuai dengan standar, ya jangan kita setujui. Ya. Tidak akan mengungkapkan fakta, data, informasi tanpa persetujuan sebelumnya pemberi tugas atau pemberi pekerjaan. Jadi kalau saya mendapat pekerjaan dari A, maka hasil kerja itu bukan milik saya, tapi milik A. Sehingga yang bisa mengungkapkan fakta itu A, bukan saya. Ya, ya. Nah, kalau saya harus kalau bisa memberikan bisa memberikan pernyataan itu jika memang disetujui oleh yang punya barang itu. Gitu. Ya. Oke. Tidak akan mengizinkan penggunaan namanya, ya, di pekerjaan bersama pihak tertentu dalam usaha yang menipu dan tidak jujur. Ya. Ini melanggar kode etik, sudah. Tidak akan membantu atau bersekongkol dengan pihak melakukan praktek ini melawan hukum. Ya, ini juga jelas saya kira tidak boleh dilakukan. Insinyur yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik, jadi ini kita mengetahui nih ada pelanggaran kode etik. Apa yang harus kita lakukan? Kita laporkan. Kemana? Ke majelis kode etik. Atau kepada lembaga pemerintah yang relevan. Ya. Kemudian yang kedua, kita berpraktek pada bidang kompetensinya. Ya. Artinya memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya. Kemudian jangan membutuhkan tanda tangan pada dokumen perencanaan yang tidak memiliki kompetensi untuk hal itu. Ya, jadi gambar tentang struktur gitu misalnya, ya saya jangan menandatangani, nggak ngerti saya itu. Ya, oke. Kemudian insinyur dapat menerima penugasan dan memikul tanggung jawab untuk mengkoordinasi seluruh proyek serta membubuhkan tanda tangan pada dokumen-dokumen teknis proyek secara keseluruhan apabila ya setiap bagian teknis telah dipersiapkan dan ditandatangani oleh insinyur yang kompeten. Kemudian yang ketiga, ya menyatakan pendapatnya itu objektif berdasarkan kebenaran. Oke, ya. Artinya harus objektif dan jujur di dalam membuat laporan, pernyataan, kesaksian, dan sejenisnya. Ya, tentu dengan kelengkapannya lah ini kalau kita baca. Nah, kemudian dapat mengungkapkan secara terbuka semua pendapat teknis, pengetahuan tentang fakta-fakta dan kompetensinya dalam bidang tersebut, tidak akan mengeluarkan saran, kritik, atau argumen mengenai masalah teknis untuk kepentingan pihak tertentu. Ya, kecuali mengawalinya dengan mengidentifikasi secara eksplisit untuk pihak mana dia berbicara. Jadi ini maksudnya harus jelas. Ya, kita itu kedudukannya di mana, apa yang boleh kita sampaikan terkait dengan pekerjaan keinsinyuran yang tertentu, atau kalau kita ingin mengkritisi pada sesuai dengan profesi kedudukan dari insinyur itu bekerja di mana, pekerjaannya apa, ya barulah kita bisa memberikan pernyataan dengan tepat. Ya. Kemudian yang keempat, bertindak sebagai pihak yang jujur, ya, dan dapat dipercaya kepada pemberi pekerjaan.
Oke, ya. Ureanya seperti apa? Mari kita lihat, ya. Wajib mengungkapkan, ini dipindah ke sini aja. Insinyur wajib mengungkapkan adanya atau kemungkinan adanya benturan konflik kepentingan ini, ya. Ya. Yang dapat mempengaruhi atau dipandang dapat mempengaruhi penilaian suatu kualitas layanan. Ya. Kemudian tidak akan menerima kompensasi dari berbagai pihak untuk pekerjaan atau yang terkait dengan proyek yang sama. Jadi ada proyek yang sama, saya pekerjakan, saya mendapatnya si A, tetapi saya menerima kompensasi dari B, C dan seterusnya. Itu tidak benar. Ya. Kemudian sehubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, ya, tidak akan meminta atau menerima kompensasi finansial bentuk lainnya dari pihak luar, ya. Nah, ini termasuk yang tidak jujur tadi. Tidak jujur dan dapat dipercaya, ya, oleh pemberi tugas. Kemudian dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya, kalau sebagai bagian dari instansi pemerintah atau semi pemerintah, tidak berwenang dipartisipasi dalam membuat keputusan yang terkait dengan layanan yang diminta disediakan olehnya atau organisasinya. Ya, ini kan dia ada di dalam, tetapi mengambil keputusan untuk suatu institusi di mana dia ada di situ. Itu tidak betul. Ya. Kemudian insinyur tidak akan meminta atau menerima kontrak dari badan pemerintah apabila atasan atau samarannya perusahaan menjadi anggota dari badan tersebut. Ya. Ini kan konflik kepentingan ini kalau kayak gini. Kemudian yang kelima, menghindari perbuatan mengelabui, ya, pemalsuan. Ya udah, ini jangan dilakukan lah. Kemudian menawarkan jasa sih sebetulnya yang bisa mempengaruhi kontrak, apalagi dengan imbalan hadiah, komisi dan persentase dan lain sebagainya, itu melanggar etika, ya. Kecuali ya kalau agen komersial atau pemasaran itu, ya. Nah, itu boleh melakukan kegiatan, memang tugasnya itu kan kalau barang yang dia pasarkan laku, dia akan mendapatkan komisi yang tertentu. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi kalau sales engineers misalnya, itu bisa melakukan seperti itu. Kemudian tata laku sekarang, ya. Yang pertama itu tentang standar kejujuran dan integritas tinggi. Jadi harus mengakui kesalahan dan tidak memutarbalikkan atau apalagi mengubah fakta, memberitahu pemberi tugas atau pemberi pekerjaan apabila meyakini bahwa proyek itu tidak akan berhasil. Jadi kalau sudah tahu bahwasanya dia sesuai dengan kompetensinya, proyek itu tidak akan berhasil, harus memberitahu kepada pemberi pekerjaan. Tidak boleh menerima pekerjaan lain yang merugikan perusahaan di mana tempat dia bekerja. Saya kira ini jelas, ya. Tidak boleh berusaha menarik insinyur pemberi tugas lain untuk dengan memberikan alasan yang menyesatkan, ya. Jadi ini membajak ininya. Itu tidak boleh dilakukan. Insinyur tidak boleh mempromosikan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan martabat dan integritas profesi. Ini saya kira juga jelas. Nah, kemudian insinyur harus berusaha keras, ya, melayani kepentingan masyarakat. Ya, di sini berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan. Oke. Kemudian tidak boleh menyelesaikan, menandatangani, mengesahkan perencanaan atau spesifikasi tidak sesuai dengan standar teknik. Ya, ini
di dalam latar belakang tadi saya sudah jelaskan, ya. Jika pemberi pekerjaan atau pemberi tugas memaksakan, ya ini nggak sesuai tetapi disuruh melaksanakan, ya konsekuensinya hanya satu, diberitahu kepada pihak yang berwenang. Nah, kita bisa ada majelis kode etik tadi, itu melanggar kode etik itu. Atau kita tidak ikut di dalam pekerjaan itu. Kemudian, insinyur didorong untuk meningkatkan pemahaman penghargaan masyarakat atas profesi insinyur. Insinyur didorong untuk mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk melindungi lingkungan. Ya. Sepanjang karir profesionalnya harus memutakhirkan kompetensi, ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan dari bidang kita atau keahlian kita. Yang ketiga, menghindari perilaku praktek yang mengelabui, ya, tidak boleh. Nah, tidak boleh nih penghilangan fakta ini, ya, menghindari pemberian gambaran keliru, ya, kemudian penghilangan fakta, ya, ya, ini mengelabui namanya. Kemudian dapat memasang iklan untuk perekrutan karyawan. Nah, ini jadi tapi di dalam mengiklankan itu ya jangan mengelabui. Ya, konsisten dengan hal tersebut, artikel untuk publikasi tidak boleh mengakui karya orang lain. Jadi plagiat itu melanggar etika. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat, ya, insinyur itu tidak boleh tanpa persetujuan para pihak memberikan informasi bisnis atau proses teknis yang bersifat konfidensial. Jadi kalau itu sifatnya konfidensial, ya, kan itu milik dari pemberi tugas, ya. Ya jangan dibuka kepada pihak yang lain. Ya. Praktisnya seperti apa? Ya. Tidak boleh tanpa persetujuan para pihak memakai informasi bisnis, proses teknis yang bersifat konfidensial dari pemberitaan atau untuk membuka praktek atau melamar pekerjaan misalnya. Ini nggak boleh. Ya. Nanti bisa diperluas kepada kepentingan yang lain. Intinya kalau itu sudah konfidensial, ya, kalau tanpa persetujuan ya informasi apapun juga itu tidak bisa dibuka, ya. Tidak boleh tanpa persetujuan para pihak memakai informasi bisnis atau proses teknis bersifat konfidensial milik pemberi pekerjaan atau tugas terdahulu untuk mewakili atau terlibat dalam kepentingan saingannya. Ya, jadi saya bekerja di perusahaan A, kemudian perusahaan B ini adalah saingannya, saya memberikan informasi kepada perusahaan B. Nah, itu tidak boleh. Itu melanggar etika. Yang berikutnya, yang nomor 5, tidak boleh dipengaruhi oleh benturan kepentingan. Ya. Dalam tugas profesi, menerima pemberian uang, ya, dari pemasok tidak langsung untuk mempengaruhi spesifikasi, ya, itu namanya melanggar etika juga. Tidak boleh berusaha memperoleh pekerjaan, peningkatan karir dengan cara mengkritisi reputasi rekan sejawat, ya. Jadi ini menjelek-jelekan yang kawan yang ada agar dia itu memperoleh pekerjaan itu, ya. Sehingga yang pertama ini objektivitas kan dipengaruhi nih, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, pekerjaan paruh waktu apabila sesuai dengan kebijakan pemberi tugas dan sesuai dengan etika. Jadi kalau kita sudah bekerja pada perusahaan A, maka kalau mau mengerjakan sesuatu untuk yang lain, yaitu harus memberi tahukan kepada tempat di mana kita bekerja itu. Ya.
tidak boleh tanpa persetujuan pemberi tugas menggunakan fasilitas di tempat kerja. Ya, ini lebih gawat lagi. Tidak boleh menjatuhkan reputasi sejawat untuk memperoleh pekerjaan atau karir. Ya, jadi menjelekkan yang kawannya supaya dia itu maju. Nggak boleh. Kemudian tidak boleh mencederai reputasi, karir, atau pekerjaan rekan sejawatnya. Ya. Insinyur yang meyakini adanya praktek yang melanggar etika atau hukum melaporkan kepada yang berwenang dalam hal ini adalah majelis kode etik ya. Ya, jadi tidak boleh mengevaluasi pekerjaan insinyur lain atau pemberi pekerjaan yang sama tanpa sepengetahuan dari insinyur lain tersebut, kecuali hubungan kerja insinyur lain tersebut dengan pemberi kerja telah selesai. Jadi memang sudah tidak ada ikatan. Insinyur di bidang pemerintahan, industri, atau institusi pendidikan boleh mengkaji ulang dan mengevaluasi pekerjaan insinyur jika diminta oleh tugas pekerjaannya. Jadi kalau tugas pekerjaannya itu memang menginspeksi atau memeriksa, ya boleh kita lakukan. Meskipun itu adalah pekerjaan hasil pekerja insinyur yang lain. Di bidang penjualan, ya berhak membuat perbandingan produk, ya bukan berarti menjelek-jelekan, tetapi dia boleh membandingkan produk sesuai dengan tugas dia di dalam pemasaran. Insinyur harus bertanggung jawab secara pribadi atas kegiatan profesi, namun insinyur dapat mencari asuransi ganti rugi untuk prakteknya kecuali pelanggaran berat. Ya, di mana kepentingan insinyuran kalau pelanggaran berat ini pasti tidak dilindungi lagi. Ya, insinyur harus mematuhi peraturan registrasi insinyur, ya, menggunakan hubungan dengan orang yang bukan insinyur, perusahaan atau kemitraan ya, sebagai perisai untuk melindungi tindakan yang melanggar etika. Jadi ada tanggung jawab pribadi insinyur. Yang kesembilan, yang terakhir saya kira, mengakui hasil karya keinsinyuran orang lain. Yang pertama, ini tidak boleh plagiat ini. Yang pertama, yang kedua, ya, yang bekerja untuk pemberi pekerjaan menggunakan desain milik pemberi pekerjaan tersebut tidak boleh menggunakan untuk pihak lain. Ya. Ya. Kemudian menghasilkan kekayaan intelektual harus ada perjanjian tertulis. Kemudian karya insinyur berupa perhitungan, desain, dan rekaman catatan dengan tugas yang dimiliki pemberi tugas. Jadi milik pemberi tugas, ya. Pemberi tugas wajib membebaskan insinyur kalau sudah tidak lagi ada ikatan. Ya. Jika tidak lagi bekerja untuk pemberi tugas semula, insinyur harus memenuhi kewajiban hukum atas penggunaan informasi tersebut. Nah, sebelum adanya aturan terkait dengan etika profesi dan kode etik yang tadi sudah saya jelaskan, PII atau keinsinyuran di Indonesia itu menggunakan yang namanya catur karsa dan sabta dharma. Ya, jadi kalau kita lihat ini berbeda sekali dengan yang tadi. Ini berupa pemikiran, belum suatu aturan yang bisa dipakai secara praktis. Ya, misalnya di sini dikatakan mengutamakan keluhuran budi, ya. Ini sabda dharma, ya. Catur karsa dulu, ya. Kemudian menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi insinyuran. Nah, kemudian sabda dharma, ya, senanti insinyur di Indonesia ini 7 tuntunan sikap dan perilaku.
mengutamakan keselamatan, kesehatan masyarakat. Jadi tidak jelas kalau yang dilakukan itu sebetulnya tidak sesuai dengan etika. Kemudian yang kedua, bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. 4, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugas. 5, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. 6, memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. 7, mengembangkan kemampuan profesionalnya. Jadi, demikian tentang etika yang bisa saya sampaikan. Nah, sebagai penutup, 1, insinyur itu harus profesional sehingga beretika. Kemudian, ya, etika akan mengendalikan kegiatan keinsinyuran. Etika akan menjamin hubungan antara insinyur dengan masyarakat dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan etika di dalam keinsinyuran yang ada di Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada yang kilap. Saya kembalikan kepada Bu Afi. Ya. Terima kasih Prof. Joko atas paparannya. Saya persilakan Bapak Ibu bagi yang akan bertanya, silakan langsung raise hand terlebih dahulu. Saya persilakan. Pak Dadan Wildan, saya persilakan. Terima kasih Bu Ya. Prof, mau nanya tadi tentang paparan Prof yang tentang uji kompetensi ya Prof. Ya, silakan. Itu nanti kan ada kriteria ya Prof. Ada pratama tadi kan, muda, terus ke utama ya Prof. Itu seandainya kalau misalnya eh, kita kan uji kompetensi pertama mungkin sekarang itu di muda ya Prof. Muda. Terus nanti akan untuk Pratama. ke ya Pratama ya ke Pratama. Nanti kalau mau ke muda itu nanti berapa Nanti tahun ya. setelah itu, Prof? Makasih, Prof. Terus kemudian nanti ke utama gitu ada jenjangnya lagi, uji kompetensi lagi, itu bisa dilakukan berapa tahun setelah mendapat sertifikasi pertama itu, Prof? Makasih, Prof. Jadi begini, pertama kali kan Bapak nanti mengisi vibe, ya. Apakah vibe yang Bapak isi itu nanti angka kreditnya itu memenuhi sampai yang mana? Bisa saja karena Bapak ini sudah bekerja banyak ini, kemudian baru ikut uji kompetensi tadi, ya. Bapak kemudian mengisi vibe, bisa saja langsung meloncat ke utama, bisa. Tidak perlu diurut, ya. Tidak perlu diurut. Nah, nanti tergantung dari majelis uji kompetensinya. Nanti majelis uji kompetensi itu ada apa pengujinya. Di tiap-tiap badan kejuruan itu punya majelis uji kompetensi. Nah, nanti akan memberikan angka kredit poin kepada semua kegiatan Bapak. Ya. Nah, nanti kalau angka kreditnya itu mencapai 600, Bapak pratama itu. Tapi kalau 3.000 itu bisa madya, ya 6.000 itu menjadi utama. Misalnya, ya, satu majelis di bidang kejuruan memutuskan Bapak itu jatuhnya ke pratama katakanlah. Kapan bisa ke madya? Ya nanti Bapak bisa menghitung sendiri kok. Menghitung sendiri, memang biasanya Bapak akan diminta menghitung sendiri di dalam mengisi vibe itu. Nanti poinnya juga Bapak bisa lihat sendiri berapa yang Bapak klaim. Nanti sesudah Bapak klaim Bapak itu akan diperiksa oleh anggota majelis uji kompetensi itu. Ya. Nah, biasanya itu pasti lebih sedikit lah. Nah, kemudian kalau untuk madya dan
utama itu nanti Bapak akan diwawancara. Ya. Kalau di kami memang awalnya semua diwawancara, kemudian nanti oke, Bapak ini pada posisi sekarang ini jatuhnya di Pratama katanya. Ya. Mengapa? Karena Bapak ngisinya nggak benar, nanti kita kasih tahu biasanya. Apa yang tidak benar, Bapak tidak mencantumkan evidence-nya. Gitu ya. Bukti-buktinya tidak dimasukkan, itu sudah diselesaikan. Eh, apa ada lagi yang kontrak misalnya mengatakan bahwasanya pekerjaan itu rumit dan sebagainya, tapi evidence-nya tidak dilampirkan. Nah nanti ada penilai yang mengatakan wah ini saya nggak bisa menilai gitu loh. Nah nilainya menjadi bisa lebih rendah begitu Pak. Jadi tidak perlu menunggu. Nah biasanya memang mengisinya males. Ya, jadi ada yang sudah berpengalamannya sudah lebih dari 20 tahun, tapi isinya malas, cuma sedikit. Ya jatuhnya Pratama pasti. Gitu. Nah, apalagi orang Indonesia itu kan paling buruk di dalam eh, Baik. pengarsipan. Paling buruk di dalam pengarsipan. Jadi ya sudah nerima ini, nerima itu. Nanti baru digunakan kalau dicari. Jadi tidak diarsip dengan rapi gitu. Ya. Eh, Nanti kita lihat aja, nanti bisa bisa diskusi juga dengan Bu Afi, coba aja nanti ya gitu. Gitu tadi Pak siapa namanya? Dan Pak Dadan ya. ya, betul, Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak Pak ya. Gimana? Sedikit tambahan dari saya, Pak Dadan. Ini menyambung apa yang dijelaskan oleh Prof. Joko, bahwa memang kalau untuk masuk ke FAIP atau formulir aplikasi insinyur profesional itu harus selesai insinyur dulu dari PSPPI. Baru setelah itu nyambung ke pengisian FAIP. Nah, di Unisba kami sudah satu paket. Jadi uang kuliah yang Bapak Ibu bayarkan itu sudah satu paket dengan pengisian FAIP. Jadi pada saat nanti pengisian portofolio untuk mendapatkan sertifikat insinyur atau ijazah insinyur dari Unisba, itu harus mengisi secara lengkap. Karena apa? Karena nanti pada saat pengisian FAIP Bapak dan Ibu sudah ada dokumen-dokumennya atau pengalaman-pengalaman kerjanya sudah lengkap semuanya. Jadi pada saat pengisian FAIP Bapak dan Ibu tinggal memindahkan saja sesuai dengan komponen-komponen yang ada di dalam simfoni. Nah, sebagian tambahan Prof, pada saat 2 tahun yang lalu di simfoni itu kami bisa melihat nilai, tapi 2 tahun terakhir itu kami sama sekali tidak bisa melihat nilai. Jadi sudah di close. Jadi akhirnya kami menyarankan kepada peserta bahwa untuk pengisian FAIP untuk klaim kompetensinya berusaha semaksimal mungkin ya sesuai dengan yang ditetapkan di dalam simfoni tersebut. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Itu Prof. Jadi memang tidak ditunjukkan di dalam simponi, tapi sebetulnya kita bisa ngitung sendiri itu. Tinggal dikali-kalikan aja PQR-nya itu. Oke. Keluar angkanya. Ya, betul. Tapi tentu lebih ya Bapak harus mau mengkalikan dan mengalihkannya seperti yang dulu lagi. Iya, Prof. Mungkin ini ada Bu Reri yang sudah raise hand. Silakan Bu Reri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Prof. Joko, nama saya Reri Hidayat. Background saya S1 Teknik Lingkungan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas materi yang Bapak sampaikan. Cukup banyak menambah wawasan ya Pak ya terkait etika keinsinyuran profesional dan lain-lain gitu. Sehingga saya juga jadi mengevaluasi bahwa sejauh ini kadang faktanya di lapangan itu masih banyak yang rasanya masih belum on track gitu ya Pak Prof ya gitu. Nah, baik bagi kita sebagai sarjana teknik ataupun bagi pihak yang memang meng-hire kita gitu. Faktanya memang masih banyak yang seperti itu. Mohon arahan atau petunjuknya Pak.
bagaimana supaya kita tetap menjaga keprofesionalan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang kadang memang agak sulit ya untuk kita hadapi di dunia konsultan sejauh ini. Mungkin itu saja Bapak. Mohon arahannya ya untuk menjaga lebih ke apa ya, etikanya gitu Pak, tips-tipsnya. Terima kasih Pak Prof. Ya, terima kasih. Jadi begini Bu Leli, Reri ya. Ya. Jadi Undang-Undang Insinyur itu baru tahun 2012. Jadi di lingkungan ASEAN sendiri kita itu apa namanya, nomor 2 terakhir sebelum Kamboja apa ya. Jadi kita belakangan memang ngatur tentang insinyur itu. Ya, oleh karena itu apa yang Ibu sampaikan benar, ini kok nggak karu-karuan tuh, ya nggak karu-karuan, kok nggak diatur kan gitu. Sampai sekarang pun itu kita kan setiap negara itu pasti punya engineer council keinsinyuran. Kalau di kita itu di undang-undangnya kan Indonesia ini harus punya Dewan Insinyur Indonesia. Sampai sekarang belum dibuatkan, Bu. Meskipun undang-undangnya pada tahun 2012. Di undang-undang sendiri itu menyebutkan sebetulnya sesudah 2 tahun itu harus sudah ada. Tapi kan belum. Ya. Oleh karena itu kalau Ibu mengatakan tadi lo ini kok tidak pas ini ya memang nggak diatur, bagaimana kita bisa teratur ya. Ya mudah-mudahan ini kan presiden kita yang baru ini kan bukan insinyur ya. Itu kita diberi Dewan Insinyur gitu. Nah, kalau presiden yang sebelumnya ini memang insinyur, nah, kita diberi peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Keinsinyuran. Itu pun sudah tahun 2019. Nah, kemudian Dewan Insinyur sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Nah, jadi pertanyaannya menjadi, lalu bagaimana? Ya kita menggunakan aturan-aturan yang sudah ada. Ya minimal kan kita sudah cicil nih. Ya, kita sudah cicil satu-satu terkait dengan kode etik, jadi sudah ada kan gitu ya. Terkait dengan pendidikan keprofesian sekarang menjadi jelas ya. Kalau dulu kan nggak ada, Bu. Nggak ada. Malah kursus sebentar 2 hari begitu langsung Ibu insinyur gitu. Wah itu nekat toh. Nekat itu. Itu nekat tenan itu. Ya nggak bisa begitu. Padahal tahapannya harus nanti nggak bisa di benchmark dengan secara global. Gitu Bu jawabannya. Jadi ini pertanyaannya sulit ini ya untuk jawab ya. Tapi kalau kita ditanya, ya setahu kita tentang aturan, ini aturannya begini dulu. Misalnya, saya mau langsung IPP aja nggak usah ikut PSPPI dulu gitu. Itu melanggar kode etik loh sebetulnya. Kan gitu. Ya kita enggak begitu. Undang-undangnya mengatakannya ini urutannya gitu loh. Undang-undang loh mulainya loh. Apalagi peraturan menterinya udah jelas itu. Ya gitu. Itu Bu jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Siap Pak Prof. Hatur nuhun. Ya, sami-sami. Iya, yang berikutnya ada Pak Raja Muhammad Firmansyah, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Siang Pak Prof. Selamat siang. Ya, mohon maaf nih Pak Prof, nggak bisa open cam lagi, ada masalah di kameranya. Jadi sedikit aja Pak Prof untuk menyambung pertanyaan Pak Dadan tadi. Jadi kalau misalnya kita untuk STRI, misalnya nih Prof ya, kita mendapatkan di IPP misalnya. Nah, apakah ada kesempatan untuk kita untuk mengupgrade ke IPM atau IPU ya gitu. Dan kalau misalnya ada itu mekanisme seperti apa, Prof? Apakah memang harus menunggu beberapa tahun? Mungkin ada jeda waktu lah yang dipersyaratkan atau seperti apa, Prof? Mungkin itu aja, Prof. Oke, begini, Pak. Jadi ini kalau pengalaman saya loh di Majelis Uji Kompetensi ataupun juga di
dalam mengelola di badan kejuruan saya itu. Jadi kalau seseorang itu kan ngisinya tadinya asal-asalan Mas, padahal pengalamannya udah cukup panjang. Nah, Siap. jadi misalnya ini Mas Raja ini lulus S1 kapan Mas? Sudah lama ya? Sudah lama Prof, sudah 2007 Prof. 2007. Iya, Sekarang 2024, jadi udah 17 tahun kan ya? betul Prof. Nah, normalnya itu Bapak harus sudah sampai IPU loh, itu normalnya. Kecuali Bapak nggak kerja, Bapak kerja nggak? Alhamdulillah kerja Prof. Kerja. Nah, kalau semua catatan pekerjaan itu rapi, dimasukkan ke PAID, ya, pengalaman saya di badan kejuruan saya, ini pasti bisa sampai ke IPU nih. Nah, biasanya ada memang. Ini masuknya cuma IPM, ya kita kasih tahu Bapak tidak mengisi dengan baik. Sehingga kami menilainya ya hanya bisa sampai situ gitu loh. Oh, baik Prof. Gitu, gitu. Nah nanti bisa saja kadang-kadang kita tawarkan. Baik, kalau Bapak ingin langsung mendapatkan license STRI, bisa menerima IPP dulu, kemudian Bapak langsung memperbaiki lagi. Ya, Ya, nanti langsung disabit lagi, ya katakanlah selesai 2 bulan gitu ya. Kan kita sibuk nih, ya, ngisinya juga pelan-pelan kan sambil males-males gitu kan ya. ya. Nah, ini yang saya alami memang gitu, males. Banyak sekali kan kegiatannya. Nah, kemudian nanti katakanlah 2-3 bulan Bapak masukkan lagi. Nanti langsung kita proses lagi, Pak. Kita Oh, proses lagi. Nah, nanti langsung kita proses lagi. Nah, di situ dinyatakan, oke ini Bapak bisa masuk ke IPU, langsung IPU. Nggak oh perlu gitu lewat Prof ya. TPR. Baik, baik, Ini baik. pengalaman di badan kejuruan saya loh, Pak. Siap, siap Prof. Berarti Saya nggak ada badan minimum jangka kejuruan yang waktu ya lain Prof? mirip lah, sama. Berarti nggak ada minimum jangka waktu ya Prof ya? Oh, Minimal enggak, misalnya enggak. ada 1 tahun setelah mendapatkan STRI, Oh, enggak ada. nggak ada Prof ya? Tidak ada, Baik, tidak Prof. ada. Oke, oke. Terus satu lagi Prof, saya masih dari penjelasan Prof tadi saya masih belum bisa mendapatkan ini Prof ya. Kan secara registrasi ini kan ada IPP, IPM, IPU ya Prof ya. Kan Ya, memang dari segi pengertiannya kan pertama madya utama ya Prof ya. ya. Nah, cuman dari pengaruhnya dalam dunia kerja itu apa sih Prof sebenarnya Prof? Yang bisa kita yang membedakan itu ya Prof ya gitu. Karena Oh, kan kalau mungkin ya, ada orang-orang yang apa namanya? Apakah tanggung jawabnya memang IPU itu harus lebih besar dan dari segi persentase Prof ya? Atau seperti apa Prof? Maksudnya yang membedakan itu apa sih Prof sebenarnya? sekarang yang membedakan ya. Kalau IPU ini kan memang tugasnya itu bisa seluas mungkin ya, semuanya termasuk pembinaan. Oke, jadi kalau saya sebagai IPU itu mempunyai tugas melakukan pembinaan kepada insinyur yang lainnya. Ya. Oh, Tetapi kalau yang IPM itu tidak ada. Tetapi semua yang dikerjakan oleh IPU itu bisa dikerjakan oleh IPM. oh baik, Gitu ya. baik. Tapi hanya dia nggak nggak punya kewajiban pembinaan. Melakukan pembinaan boleh, tapi kewajiban tidak. Kalau IPU harus ada, malah ada. Gitu. Baik. Nah, kalau IPP ya tentunya tugasnya lebih sempit lagi kepada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak kompleks. Itu per definisinya seperti itu. Tapi penjabarannya itu nanti dijabarkan oleh masing-masing yang berkepentingan di dalam keinsinyuran. Ya. Jadi memang ada perusahaan yang sudah mengharuskan. Ya. Banyak perusahaan pertambangan di Sulawesi itu mengharuskan. Sudah banyak itu ngambil di ini. Kemudian di SKK Migas, ya, pengalaman saya seperti itu. Tapi di beberapa yang lain itu memang belum, ya namanya juga belum komplit kan. Dewannya aja juga belum ada gitu loh Mas Raja. Berarti Tetapi sebenarnya kita lebih tidak boleh
kita tidak boleh terus berhenti lah gitu. Enggak, nanti ke Indonesianya ketinggalan terus, Pak. Karena di dunia itu menjadi standar Baik, baik. gitu. Berarti pengaruhnya hanya untuk di lingkup PII-nya aja, Prof, ya, kalau untuk status PI, IPP, IPM, IPU itu ya. Tidak Karena untuk untuk di dunia kerja sendiri nggak ada ini, Prof. Misalnya nih ya, ada satu kode etik yang harus kita jalankan. Nah, sebenarnya kan kalau secara insinyur kan memang tiga-tiganya itu sama ya, Prof, ya, gitu. Cuman maksud saya beban dan tanggung jawabnya apakah tetap sama juga, Prof, antara dari IPP sampai IPU itu, Prof? ke Di dunia depan kerjanya, Prof, ya, di dunia kerjanya, Prof, ya. di dunia kerja memang belum menerapkan secara penuh, tetapi dimulai, Pak. Oke. Sementara seperti misalnya kan di SKK Migas itu banyak yang mengambil PSPPI di ITB, ya. Kemudian karena saya yang menangani kebumian dan energi, banyak juga yang mengikuti uji kompetensi di badan kejuruan saya. Kalau saya tanya mengapa toh ini gitu, jawabannya menarik. Kita akan melakukan secara internal dulu, Pak. Sesudah semuanya selesai, kita akan menerapkan kepada semua kontraktor di lingkungan migas. Nah, pada saat itulah bisa diberikan jawaban kepada pertanyaan Pak Raja gitu. Oh, siap, baik, Prof, baik, Prof. Tapi mereka bagus pendekatannya. Oh, kita beresin di dalam dulu deh, gitu. Habis itu baru perusahaan-perusahaan itu. Baik, Prof. Itu Pak Raja. Baik, baik, Prof. Terima kasih, Prof, ya, penjelasannya, Prof. Ya, mungkin Prof, ini waktunya sudah azan ya, mungkin belum bisa kita akhiri. Bapak dan Ibu, memang cukup menarik apa yang disampaikan Prof Joko, tapi berhubung waktu yang sudah asar ya, ini saya sudah mendekati asar, seperti janji saya tadi kita akan berhenti pada saat asar. Saya ucapkan terima kasih kepada Prof Joko atas materi yang disampaikan. Kepada Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin disampaikan, kami kami membuka, silakan masukkan saja pertanyaan-pertanyaannya kepada grup, ada grup angkatan, nanti bisa disampaikan ke Prof Joko, atau mungkin nanti juga Prof Joko akan bisa memberikan waktu tersendiri jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir, ya, mengisi daftar hadir. Dan sebelum diakhiri, seperti biasa on kamera terlebih dahulu karena kami harus ada dokumentasinya. Prof, biasa harus dilaporkan segala kegiatan ini, terutama nanti berhubungan dengan kameranya untuk kita ambil dokumentasi pada pembekalan hari ini. Baik, saya tunggu sebentar. Masih ada yang bisa membuka kamera lain? Siapa ini, Ibu Fiati? Mohon maaf, Prof, saya masih ada kendala di webcamnya, Prof. Bisa. Siap. Oke, langsung saja ya. Saya ambil, saya hitung mundur. Standby. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Ya, mangga. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Prof Joko atas paparannya, kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini sampai sore hari ini. Selamat berakhir pekan, berkumpul dengan keluarga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, acara pada sore hari ini saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof Joko. Terima kasih, Terima kasih. Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bapak-Bapak semuanya.